Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Siti dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membicarakan tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari dinamika penduduk benua-benua di dunia, kalian harus dapat menelaah dinamika wilayah dan penduduk di setiap benua di dunia. Menelaah di sini artinya adalah kalian bisa menganalisa. Selanjutnya, langsung masuk ke materi, yaitu kita bicara tentang satu negara yang ada di benua Asia, yaitu Indonesia. Tentang letak astronomis dan letak geografis, kalian telah mempelajarinya ketika kelas 7 dahulu, sehingga Bu Siti tidak perlu menjelaskan kembali di dalam pertemuan kita kali ini. Yang ingin Bu Siti sampaikan di sini adalah wilayah laut Indonesia itu jauh lebih luas daripada daratan, sehingga memiliki dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak positif dan negatifnya silahkan kalian cari. Nanti ketika pertemuan selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh Bu Siti. Karena memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratan, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Ada yang tahu di mana letak negara Kanada? Ya, negara Kanada terletak di benua Amerika. Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang ini membawa akibat di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi. Selanjutnya, Indonesia juga dilalui oleh pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini mengakibatkan di Indonesia sering terjadi gempa bumi. Selanjutnya tentang flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Selanjutnya kita masuk negara Korea. Ketika mendengar kata Korea, tentu kalian sedang memikirkan gadis-gadis cantik, pria-pria ganteng yang ada di dalam drakor. Sekarang lagi demam drakor ya. Siapa artis dari Korea yang kalian sukai? Oke, boleh menyukai artis Korea, tetapi jangan mencintai. Boleh kalian demam drakor, tapi jangan demam Dracula. Oke? Ya, mengenai batas-batas wilayah Korea, kalian bisa baca sendiri di sini atau dalam literatur yang lain. Bu Siti cuma ingin menyampaikan bahwa Korea Selatan itu memiliki 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Itu bisa kalian lihat dari cara artis-artis Korea. Kalau main film, pakaiannya selalu rapat dan memakai mantel, karena memang di sana sering sekali terjadi hawa dingin. Bahkan ketika musim dingin, suhu bisa mencapai 6 derajat Celcius di bawah 0. Artinya sangat dingin. Selanjutnya, wilayah Korea Selatan ini 70% terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran tinggi. Adapun dataran tingginya yang paling terkenal adalah Gaemagwon, yang biasa dikenal dengan sebutan Roof of Korea. Dan di Korea terdapat flora dan fauna yang jauh berbeda dengan Indonesia. Di sana terdapat rusa vampir,
burung layang-layang, salamander tak berparu, dan bunga azalea. Selanjutnya, Amerika Serikat. Kalian pelajari sendiri tentang batas-batasnya, bahwa penduduk asli Amerika itu adalah suku Indian dan Eskimo. Indian berbeda dengan India. Oke? Penduduk di Amerika Serikat merupakan faktor terpenting yang menyebabkan negara tersebut menjadi negara maju. Yang pertama, pertumbuhan penduduk di negara ini hanya 0,6% setiap tahun. Artinya apa? Dalam 1 tahun, dari 100 wanita yang masih produktif, belum tentu lahir 1 orang putra, karena hanya 0,6. Coba kamu bayangkan di lingkunganmu, ada berapa wanita yang produktif? Dan berapa kali dalam setahun ibumu pergi ke tempat orang untuk nyumbang ketika terjadi pasaran bayi. Oke. Kemudian di Amerika Serikat, sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Pendidikan penduduknya paling sedikit atau paling rendah adalah tamat SMA. Angka harapan hidupnya adalah 77 tahun. Artinya apa? Dalam usia 77 tahun mereka masih bisa beraktivitas. Oke, untuk selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri tentang benua Amerika. Kita akhiri pertemuan ini dengan tugas, yaitu kalian harus mencari referensi, mencari bacaan yang menggambarkan tentang kondisi alam yang meliput kehidupan penduduk, iklim, kondisi daratan, flora, dan fauna di 4 negara di bawah. Sebagai contoh, Inggris. Bagaimana kehidupan penduduknya? Kalau di Amerika tadi dikatakan pertumbuhan penduduk 0,6% per tahun. Bagaimana dengan Inggris? Iklim, bagaimana iklim di Inggris? Kemudian kondisi daratan, kalau di Korea tadi 70% berupa pegunungan dan dataran tinggi. Dan bagaimana dengan flora di negara-negara 4 ini? Sekian, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.